Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan iklim dan pemanasan global. Pertama-tama sebelum kita memasuki materi, perkenalkan saya Suardi dengan NIM 0422005 dari kelas Fisika 2022A. Sebelum kita membahas topik apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep mengenai perubahan iklim, kemudian mengidentifikasi apa saja penyebab terjadinya perubahan iklim. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan konsep pemanasan global. Berikutnya kita akan membahas mengenai topik-topik apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai konsep perubahan iklim. Nah, dalam topik yang ini kita akan membahas apa sih perubahan iklim itu. Lalu topik yang kedua itu penyebab perubahan iklim. Pada topik ini kita akan membahas mengenai penyebab-penyebab apa saja yang apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Lalu topik yang ketiga yaitu dampak perubahan iklim. Nah, untuk topik yang ini kita akan membahas mengenai dampak apa saja yang disebabkan oleh perubahan iklim, atau apa sih dampak perubahan iklim itu. Kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Nah, topik yang kelima yaitu hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, di topik yang ini kita akan membahas mengenai hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi perubahan iklim itu. Lalu topik yang keenam yaitu konsep pemanasan global. Nah, di topik yang keenam ini kita akan membahas mengenai apa sih pemanasan global itu. Lalu topik yang ketujuh yaitu mengenai fakta-fakta perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Lalu topik yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi pemanasan global. Nah, untuk topik yang pertama kita akan membahas mengenai konsep perubahan iklim. Sebelum kita masuk ke dalam materi mengenai konsep perubahan iklim, tentu kita akan mempertanyakan terlebih dahulu apa sih perubahan iklim itu. Nah, perubahan iklim itu sendiri adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Perubahan iklim juga mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Berikutnya kita akan melangkah ke topik yang berikutnya, yaitu topik yang kedua, yaitu mengenai penyebab perubahan iklim. Sebelum kita melangkah ke materi, tentu di sini kita akan mempertanyakan terlebih dahulu apa yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan iklim, atau apa sih penyebab perubahan iklim itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini tentu kita akan membuat sebuah perkiraan mengenai apa sih penyebab terjadinya perubahan iklim itu. Nah, daripada menerka-nerka, langsung saja kita akan membahas mengenai perubahan iklim.
atau penyebab terjadinya perubahan iklim. Nah, yang pertama mohon maaf, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tahun 2013, dalam satu abad terakhir terjadi percepatan pemanasan global akibat meningkatnya produksi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil serta aktivitas manusia lainnya seperti perubahan dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan sendiri itu kita kenal sebagai perubahan fungsi dari suatu lahan, misalnya dari lahan pertanian kemudian dirubah menjadi lahan untuk industri maupun untuk pabrik-pabrik seperti itu. Kemudian laporan khusus IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat Celcius pada tahun 2017 menyatakan bahwa suhu bumi saat ini telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius dibandingkan pada masa pra-industri atau masa sebelum industri. Sebelumnya kita telah membahas mengenai gas rumah kaca. Penyebab perubahan iklim itu salah satunya adalah gas rumah kaca, atau salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim itu peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Nah, pada slide yang ini kita akan membahas mengenai gas rumah kaca. Pembahasan mengenai gas rumah kaca ini akan dibagi menjadi ke dalam 3 sesi atau 3 topik seperti itu. Nah, untuk topik yang pertama atau bagian A yaitu mengenal gas rumah kaca. Nah, pada topik yang ini kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih gas rumah kaca itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai jenis-jenis gas rumah kaca, atau apa sih jenis-jenis gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer itu. Nah, kemudian yang terakhir itu sumber utama gas rumah kaca. Jadi gas rumah kaca ini bersumber dari mana? Nah, itu yang akan kita bahas pada topik yang pada bagian C ini. Kemudian pertama-tama kita akan membahas mengenai perkenalan mengenai gas rumah kaca atau mengenal gas rumah kaca. Gas rumah kaca GRK adalah gas yang terkandung di dalam atmosfer. Gas ini dihasilkan dari aktivitas alam maupun manusia yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis gas rumah kaca. Tahu apa saja sih jenis-jenis gas rumah kaca itu? Nah, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang kerangka kerja perubahan iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), terdapat 6 jenis GRK yang dapat menimbulkan pemanasan global, yaitu 1. Karbon dioksida (CO2). Karbon dioksida merupakan polutan yang berasal dari pembakaran batu bara atau bahan bakar fosil lain, termasuk untuk pembangkit listrik, mesin industri, dan kendaraan. Kemudian itu metana.
Metana adalah GRK yang biasanya diproduksi dari proses pembusukan sampah dan aktivitas manusia di sektor pertanian dan peternakan. Hewan-hewan ternak seperti sapi, babi, dan domba menghasilkan metana dari proses pencernaan yang mereka lakukan. Metana ini dilepaskan melalui proses pembuangan gas pada hewan, atau bahasa umumnya kita kenal sebagai kentut. Ada seperti itu. Kemudian yang jenis yang ketiga yaitu nitrat oksida N2O. Nitrat oksida merupakan emisi yang banyak berasal dari aktivitas pertanian, penggunaan lahan, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan produksi limbah padat. Di sektor pertanian khususnya, kegiatan yang paling banyak menghasilkan nitrat oksida adalah penggunaan pupuk sintesis. Pengelolaan pupuk kandang dan pembakaran sampah pertanian. Kemudian yang keempat ini itu adalah penggabungan dari 3 jenis gas rumah kaca atau GRK, yaitu hidrofluorokarbon HFCS, perfluorokarbon PFCS, dan sulfur heksafluorida SF6. Gas berfluorinasi bersumber dari aktivitas yang berhubungan dengan manusia. Hidrofluorokarbon biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pendingin, propelan aerosol, pelarut, dan penghambat api. Penggunaan hidrofluorokarbon sebagai pendingin seperti pendingin udara yang biasa dipakai di rumah, gedung, maupun kendaraan dapat menyebabkan zat ini menjadi salah satu sumber emisi. Sementara itu, perfluorokarbon merupakan bahan kimia, terutama CF4, karbon tetrafluorida, dan C2F6, heksafluoroetane, buatan manusia yang dihasilkan dari proses industri dan digunakan dalam manufaktur. Terakhir, sulfur heksafluorida biasanya digunakan dalam pemrosesan magnesium dan manufaktur semikonduktor, serta gas pelacak untuk mendeteksi kebocoran. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai sumber utama gas rumah kaca. Emisi GRK secara global disumbang oleh berbagai sektor, yaitu energi, lahan, dan hutan, pertanian, industri, dan terakhir yaitu limbah. Sektor energi menyumbang hampir 3/4 dari emisi global. Emisi terbesar di sektor energi berasal dari pembangkit listrik dan panas, transportasi, dan manufaktur. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam topik yang ketiga. Topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai dampak perubahan iklim. Nah, seperti pada topik yang sebelumnya, kita akan membuat semacam pertanyaan mengenai topik yang kita bahas. Nah, pada topik yang ini kita akan mempertanyakan apa saja dampak dari perubahan iklim, atau apa sih dampak perubahan iklim itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian akan kita jawab pada pembahasan mengenai dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang pertama adalah
terjadi di sektor kelautan atau pada bidang kelautan, di mana menurut laporan khusus IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat Celcius mengungkap bahwa lapisan permukaan atas lautan dengan kedalaman 0 sampai dengan 700 meter telah mengalami peningkatan suhu. Selain itu, permukaan 3 cekungan samudera juga menghangat selama periode 1950 sampai dengan 2016, masing-masing sebesar 0,11 derajat Celcius, 0,07 derajat Celcius, dan 0,05 derajat Celcius per dekade untuk Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Kemudian sektor yang kedua yaitu pertanian. Gelombang panas, perubahan suhu, serta curah hujan mengakibatkan penurunan hasil panen. Jika hal-hal di atas terjadi dalam waktu yang berkepanjangan, maka hal tersebut dapat mengancam ketahanan pangan masyarakat di tingkat dunia atau di tingkat global. Menurut laporan khusus IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat Celcius, tren suhu dan curah hujan telah mengurangi produksi tanaman dan hasil panen, terutama pada tanaman gandum, jagung, padi, dan kedelai. Kemudian yang di sektor ketiga yaitu kesehatan. Ternyata perubahan iklim juga berdampak pada sektor kesehatan. Nah, kesehatan masyarakat merupakan hal lain yang terpengaruh oleh perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan laporan khusus IPCC tentang pemanasan global 1,5 derajat Celcius, gelombang panas yang memperburuk kualitas udara dapat menimbulkan gangguan pernapasan. Kemudian untuk topik yang keempat yaitu ekosistem atau sektor yang keempat yaitu ekosistem. Perubahan iklim tak hanya berpengaruh pada kehidupan manusia, tetapi juga berdampak pada kelangsungan hidup tumbuhan dan binatang. Contohnya, IPCC memperkirakan jika suhu permukaan bumi naik hingga 2 derajat Celcius, maka sekitar 18% serangga, 16% jenis tumbuh-tumbuhan, dan 8% vertebrata atau hewan bertulang belakang, makhluk atau hewan bertulang belakang akan punah. Berikutnya kita akan membahas mengenai topik yang keempat. Kelompok apa saja sih yang kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim? Nah, sebelum melangkah ke dalam materi, kita akan membuat sebuah pertanyaan untuk memicu pemahaman kita mengenai kelompok apa saja yang paling rentan terdampak perubahan iklim. Nah, selain pertama-tama kita kan mempertanyakan terlebih dahulu kelompok apa saja sih yang paling rentan terdampak perubahan iklim, atau kelompok apa sih yang rentan terdampak perubahan iklim. Nah, pertanyaan tersebut akan kita bahas, akan kita jawab atau bahas di slide yang berikutnya. Nah, kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim yang pertama yaitu
perempuan. Saat terjadi bencana akibat perubahan iklim, perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan. Apalagi jika para perempuan ini memiliki keterbatasan ekonomi dan mengemban peran ganda di keluarga. Peran ganda baik sebagai pengasuh maupun sebagai penyedia kebutuhan rumah tangga seperti makanan, air, bahkan bahan bakar. Ketika terjadi kekeringan berkepanjangan misalnya, perempuan harus berusaha lebih keras demi memperoleh makanan dan menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan air. Kasus ini dapat terjadi pada sebuah desa atau mungkin sebuah rumah yang tidak memiliki sumur atau mungkin sumber air mereka itu sedang buruk akibat kekeringan yang panjang seperti air pump yang tidak mengalir dan lain-lain seperti itu. Nah, selain itu, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, 80% orang yang mengungsi akibat perubahan iklim merupakan perempuan. Sayangnya, tempat pengungsian yang tersedia seringkali tidak dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai, seperti penerangan yang cukup dan sanitasi. Tempat pengungsian biasanya tak memiliki area terpisah untuk perempuan dan laki-laki. Kondisi itu meningkatkan potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Hak kesehatan termasuk kesehatan reproduksi mereka pun terabaikan akibat dari perubahan iklim ini. Nah, terlepas dari kerentanannya itu, perempuan ternyata memiliki peran yang signifikan dan potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dalam aksi pengendalian perubahan iklim. Nah, berdasarkan data UNFCCC, hampir 43% petani di negara berkembang adalah perempuan. Jika mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengakses teknologi dan sumber daya, perempuan dapat meningkatkan produksi pertanian hingga 20 sampai dengan 30%. Hasil pertanian negara pun bisa naik 2,4 hingga 4%. Belum lagi, pencapaian perempuan di sektor pertanian dapat berkontribusi mengurangi kelaparan dunia atau kelaparan global sampai dengan atau hingga 12 sampai 17%. Kemudian, kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim yang berikutnya adalah anak-anak. Menurut United Nations Children Fund UNICEF, organisasi PBB yang bergerak di bidang kesejahteraan anak, di dalam dokumen kajiannya yang berjudul The Climate Crisis in a Child Crisis pada tahun 2021 menyebutkan bahwa kurangnya akses anak ke hal-hal dasar seperti pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan sosial menjadikan mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan para orang dewasa. UNICEF bahkan mengungkap secara fisik anak kurang mampu menahan dan bertahan dari bencana seperti banjir, kekeringan, cuaca buruk, dan gelombang panas. Selain itu, mereka lebih mudah terpengaruh polusi bahkan pada dosis paparan yang lebih rendah. Mereka juga lebih berisiko meninggal dari penyakit yang mungkin diperburuk oleh perubahan iklim, seperti malaria dan demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk demam berdarah. Nah, untuk menanggulangi persoalan tersebut, UNICEF menilai penting untuk memberikan pemahaman kepada setiap anak tentang perubahan iklim.
dampaknya, serta bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri dan beradaptasi. UNICEF berpendapat hal itu dapat dilakukan dengan memasukkan isu mengenai perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah. Tanpa pendidikan mengenai perubahan iklim yang baik, anak-anak akan kesulitan untuk memahami cara-cara terbaik yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Terutama pada era digital, di mana beragam informasi yang keliru atau bersifat hoax dalam tanda kutip soal atau mengenai perubahan iklim dapat mudah ditemukan. Nah, untuk kelompok yang paling rentan terdampak perubahan iklim yang ketiga yaitu masyarakat adat. Masyarakat adat hidup bersama dan dari alam. Masyarakat adat memiliki peran penting dan kontribusi yang signifikan dalam menjaga hutan dan lingkungan. Namun, keberadaan mereka justru terpinggirkan, terutama pada masa pembangunan saat ini. Parahnya lagi, perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan turut mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan hidup masyarakat adat. Terdapat beberapa contoh global kasus atau mengenai kasus masyarakat adat yang terkena dampak perubahan iklim. Nah, yang pertama yaitu di daratan tinggi Himalaya, mencairnya gletser berdampak pada hilangnya sumber air bersih masyarakat lokal setempat untuk jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian di Amazon, deforestasi, fragmentasi, dan kebakaran hutan yang berujung pada kekeringan membuat sebagian besar masyarakat setempat kehilangan mata pencarian. Nah, itu tadi contoh-contoh yang dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus masyarakat adat yang terkena dampak perubahan iklim. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai hal apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, sebelum kita lanjut ke topik, tentu akan muncul atau akan timbul sebuah pertanyaan atau mungkin beberapa pertanyaan. Nah, seperti hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim antara lain, yang pertama yaitu mematikan lampu atau peralatan elektronik lainnya jika tidak digunakan. Hal ini untuk menggunakan energi secara bijak, terlebih energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga nuklir misal, atau mungkin tenaga diesel yang memungkinkan terjadinya polusi udara, sehingga lebih baik jika menghemat energi listrik tersebut dengan cara mematikan lampu atau peralatan elektronik lainnya jika tidak digunakan. Nah, yang kedua itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor milik pribadi, terutama untuk perjalanan yang relatif dekat. Seperti yang kita tahu bahwa pada kendaraan itu untuk bisa menghasilkan tenaga terjadi pembakaran. Nah, dari hasil pembakaran itu tentu menghasilkan gas buang atau polusi. Nah, polusi ini akan berkumpul di atmosfer dan dapat dapat mengakibatkan perubahan iklim. Nah, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
milik pribadi, terutama untuk perjalanan jarak dekat, maka polusi yang dihasilkan oleh kendaraan akan berkurang dan tentu akan mengurangi kecepatan perubahan iklim atau memperlambat terjadinya perubahan iklim, seperti itu. Nah, terus lalu yang ketiga yaitu mengurangi produksi sampah organik. Lalu topik yang keenam yaitu konsep pemanasan global. Sebelum kita membahas mengenai konsep pemanasan global, tentu akan muncul beberapa pertanyaan seperti apa sih pemanasan global itu, atau apa itu pemanasan global. Nah, pemanasan global merupakan gejala peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk Studi Luar Angkasa (GISS). Bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak tahun 1880. Badan Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2024. Lalu topik yang ketujuh yaitu fakta-fakta perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Sebelum kita membahas mengenai fakta mengenai perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global, maka kita akan terlebih dahulu membuat pertanyaan untuk mencari tahu sejauh mana pemahaman kita mengenai fakta-fakta apa saja yang dapat membuktikan bahwa perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanasan global. Nah, contohnya itu fakta apa saja sih yang dapat membuktikan bahwa perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh pemanasan global. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada saat berikutnya kita akan membahas mengenai fakta-fakta perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Nah, fakta-fakta perubahan lingkungan akibat pemanasan global yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Kemudian menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Lalu yang ketiga yaitu mencairnya es di kutub. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Lalu yang kelima, El Nino dan La Nina. Lalu kita akan masuk pada topik yang terakhir yaitu solusi untuk mengatasi pemanasan global. Sebelum kita membahas mengenai solusi untuk mengatasi pemanasan global, tentu kita akan mempertanyakan terlebih dahulu atau membuat pertanyaan terlebih dahulu mengenai solusi apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, contoh dari pertanyaan itu yaitu hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, solusi pemanasan global yang pertama yaitu menggunakan sumber energi yang terbarukan yang untuk mengurangi polusi atau emisi buang seperti itu. Lalu pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi yang ramah lingkungan tentu saja tidak atau mungkin mengurangi gas emisi buang yang dilepaskan ke atmosfer. Nah, salah satu contoh pengembangan teknologi yang ramah lingkungan adalah pengembangan mobil listrik. Seperti yang kita tahu bahwa mobil listrik tidak menghasilkan gas emisi buang yang akan dilepaskan ke atmosfer. Demikian atau sekian pertemuan pada hari ini atau pertemuan kali ini, dan terima kasih.